Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bertemu lagi ya. Insya Allah Bapak akan menyampaikan sebuah materi yang bertemakan remaja yang berkarakter religius, sehat, cerdas, dan produktif. Pada slide yang selanjutnya Bapak ingin memperkenalkan diri. Nah, ini biodata pemateri. Nah, ini fotonya Kasep ya, insya Allah Kasep pisan. Kemudian nama yaitu nama Bapak Dik Muhammad Iqbal. Kemudian ini usianya Bapak lahir di Bandung 18 Maret 1990, 30 tahun ya. Beda 14 tahun bersama kalian. Kemudian ini statusnya silakan baca sendiri ya. Mudah-mudahan nambah. Kemudian Bapak itu sebagai guru PAI kelas 10, pembina Rohis dan DKI Masjid Seman 1 Dayakolot ya. Nanti yang kelas 10 sekarang akan bertemu dengan Bapak. Kemudian yang selanjutnya akun media sosial Bapak, lihat ini Dik Muhammad Iqbal. Ada slogannya hidup itu capek, kalau tidak mau capek berarti tidak hidup atau jangan hidup sekalian ya. Berjuanglah. Kemudian selanjutnya ini akun FB, silahkan kalian cari ya. Ini akun Instagram, silahkan dicari juga @iqbal muhammad dikdik itu ya. Itu gambar kakek Bapak, orang tua Bapak ya, dan kakek. Kemudian ini gambar WhatsApp nomor, silahkan di save 083 100 701 543. Yang selanjutnya di sini Bapak akan menampilkan ini. Beri aku 1000 orang tua, niscaya aku akan cabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Bisa jadi ya, 10 pemuda yang dimaksud Bung Karno itu adalah pertama ahli fisika, ahli kimia, ahli matematika, ahli leadership, ahli manajemen ya. Itu 10 pemuda yang dikatakan oleh Soekarno, bisa saja seperti itu maksudnya 10 pemuda itu. Bukan pemuda-pemuda yang kayak gini nih. Nah, coba lihat ini ya, terciduk ya, lagi main game, kalian lagi belajar, kemudian ada guru melihat, akhirnya terciduk dan dirampas HP-nya. Bisa jadi ya. Kemudian yang selanjutnya, ataukah yang dimaksud Bung Karno itu pemuda seperti ini? Nah, ini ya, ada Golden Age, generasi emas, ada Micin Age, generasi micin ya. Generasi micin itu adalah ya karena mungkin terlalu banyak makan yang micin-micin ya, seblak, cuanki, bakso dan sebagainya. Proteinnya kurang, jadi generasi micin ya. Sama pacar takut, ke orang tua berani. Subhanallah. Memang yang melahirkan kamu itu pacar gitu ya, bukan orang tua. Untuk selanjutnya di sini silahkan yang dimaksud Bung Karno itu apakah memang begadang ya 24 jam tanpa tidur biar greget lah gitu, main game online gitu kan, subhanallah gitu ya, begadang untuk main, ataukah seperti ini? Nah, ini ngebut adalah ibadah, semakin ngebut semakin dekat dengan Tuhan. Jangan jajagoanan ya di jalan, kekebutan dan sebagainya. Walaupun motor kita bagus, kalau kita mau kebut-kebutan itu ada tempatnya tuh. Bapak sering sampaikan ke teman-teman, ke sekolah itu tempatnya belajar nak, bukan jagoanan. Kalau kalian mau adu kekuatan tuh ada ring MMA. Kalian mau kebut-kebutan itu adalah MotoGP lah, itu F1 dan sebagainya lah, silahkan lah. Jangan di sekolah digunakan untuk hal-hal yang melenceng. Nah, ataukah pemuda seperti ini? Nah, gitu ya, ini yang barusan Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya di sini Bapak ingin menyampaikan ya, tema bahasan pokok yaitu remaja religius. Apa itu remaja religius? Yaitu seorang yang sikap dan tindakannya didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan. Ya, tentu teman-teman ada yang bermacam-macam agama, silahkan religiusnya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ingat ya nak ya, dalam konsep Islam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Artinya silahkan kalian itu jangan minta melulu ya, minta melulu tapi ibadah enggak.
kan urutannya juga iya karena bodoh ya, apa, sembah dulu lah gitu kan, ngabdi dulu baru minta ke Allah. Untuk selanjutnya ini adalah fakta kisah nyata ya, bahwasanya ada ya mantan anak muda ya SMA, dia itu sekolah ke luar negeri mempunyai mempelajari berbanyak banyak pemikiran, akhirnya dia melakukan pembunuh diri. Ada satu lagi fakta dari teman-teman kalian itu ya, yang satu mah meledakkan diri bom, yang satu mah mengejar pelaku teroris gitu kan, bahkan didatangi oleh gubernur kita. Wah subhanallah ya, gubernur ganteng, kasep, gagah gitu ya. Nah ini mana yang lebih religius, mana yang lebih religius? Jika kita pikir-pikir bager ya, kalian anak muda yang masih semangat untuk hijrah, lalu di apa kebetulan kenal dengan aliran yang seperti itu, radikalisme gitu ya, disuruh untuk membunuh diri mau ya, karena itu katanya jihad. Tapi kalau kita pikir-pikir, itu yang nyuruh juga gak mau dia, kalau membunuh diri sendiri malah nyuruh orang lain ya, jangan mau seperti itu. Kemudian di sini juga ada remaja sehat. Remaja sehat itu kriterianya di sini banyak: bangun pagi, sarapan, makan asuh, banyak begadang, tapi untuk hal-hal penting ya, untuk mengerjakan tugas. Pola hidup bersih, jangan bosan. Nanti Bapak kalau ke kelas ya, Bapak itu gak mau memulai pembelajaran sebelum kelas bersih, karena patokannya kelasnya juga kotor, apalagi hatinya gitu kan. Uyuhan kalian belajar di tempat yang kotor, harus bersih pokoknya, dan kalian harus tetap bergerak. Nah ini ya, sehat sosial, artinya kita membangun interaksi bersama teman-teman. Kalau kalian mencari teman yang tanpa aib itu susah, tapi cobalah menerima kekurangan teman kita dan kelebihan teman kita, di samping mereka juga ya menerima kelebihan dan kekurangan kita gitu ya. Ada yang nanya murid Bapak mengenai sehat sosial ini, Pak saya pengen jadi jelema gitu ya, karena Bapak tahu beliau itu gaulnya sama yang berandal liar. Bapak jawab kayak gini di Facebook ya, Bapak jawab kayak gini, nah kalau kamu pengen jelema, kamu harus 80% gaulnya dengan jelema, 20% di jeung jurig. Artinya dengan berandal-berandal itu silakan, bukan berarti kita gak boleh gaul sama mereka, tapi porsi gaulnya sedikit lah. Oke, 20%. 80%-nya silahkan dengan alim, ulama, ustadz dan sebagainya, supaya kita hijrah kita itu full ya, istiqomah gitu kan. Jangan katakan hijrah tapi misalkan gaulnya juga masih 80% sama jurig ya, 20% sama ahli surga, seperti itu. Balikanlah oleh kalian. Kemudian sehat psikologis artinya bikin karya ya, kalian sebagai anak IPA IPS, karya apa yang bisa kalian buat. Lalu ini adalah 10 pedoman gizi seimbang, silahkan kalian dibaca sendiri, adalah pedoman dari Kementerian Kesehatan. Biasakan makan lauk pauk, buah-buahan, gizi yang seimbang gitu ya. Kalian itu calon para agent of change, agen perubahan, silahkan nutrisinya juga jaga ya, jangan sampai dari hari ke hari micin dan micin ya. Kata Bapak golden age ya, generasi emas, bukan micin age, generasi micin. Nah ini silakan, kita mau jadi kaum perubahan atau menjadi kaum rebahan. Kaum perubahan itu lihat prestasinya nasional ya. Sekalipun kita gak bisa jadi juara nasional, misalkan kita bisa jadi juara untuk diri kita sendiri lah, berhasil menahan hawa nafsu. Mumpung ini SMA loh ya, bukan SMP lagi. Kebiasaan SMP itu silahkan hilangkan. SMA gitu loh, kalian digabungkan oleh berbagai macam sekolah, silahkan lah, lebih dewasa lah dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada, kamu jadi kaum perubahan atau kamu jadi kaum rebahan. Rebahan itu ya cukup seperti ini, tidurnya jam 2 siang, bangun jam 1 pagi, ke sekolah telat, alasannya ngerjain tugas padahal semalaman bermain game ya. Ada ya gitulah, seperti itu. Silakan diatur-atur kalian mau jadi kaum perubahan atau kaum rebahan. Dalam hal olahraga ini silakan nanti di sekolah itu ada eskul olahraga ya. Eskul olahraga banyak, kemudian ada guru olahraga, kasep-kasep juga. Silahkan kalian semangat ya ketika berolahraga, jangan sampai ketika olahraga malah main HP, malah ke kantin. Seminggu sekali lah, mesin aja rusak kalau gak digerakin, apalagi badan kita. Selanjutnya
perhatikan, silahkan remaja cerdas. Remaja cerdas itu kata kuncinya 3. Nah, sering ada kalimat gak mau, gak bisa, malas gitu kan. Ketika kelas 1 bilang 3 kalimat ini, gak bisa. Ketika kelas 2 SMA disuruh presentasi masih gak bisa. Ketika kelas 3 SMA gak bisa lulus, masih gak bisa presentasi. Ketika kuliah gak bisa, ketika ke masyarakat gak bisa. Coba paksakan. Nah, kalau kita gak mulai dari sekarang, kapan lagi? Nah, gitu ya, paksakan. Kemudian ini ada ilustrasi ya. Bersenang sakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Ketika muda ya, belajar terus, ketika tuanya kan senang. Atau misalkan dibalik logika istilah itu, bersenang-senang dahulu, sakit kemudian, gitu. Nah, ini mana gambar yang cerdas ya, mau jadi juara tawuran atau juara sayita syutal. Bapak sering bilang kalau ke sekolah itu tempat belajar, nak, bukan adu jotos, bukan untuk adu kekuatan. Itu ada ringnya lah. Kalau kalian mau adu kekuatan tuh nggak jago di sekolah lah, gitu kan. Silih arah dan sebagainya, silahkan ada ring MMA, kalian lemparkan aja di sana, gitu kan. Gitu ya, mending juara saya nasional internasional, membawa nama baik kita. Kemudian selanjutnya di sini remaja yang produktif, yaitu remaja secara ringkasnya remaja yang bisa membuat karya ya, apalagi kan kita anak SMA MIPA misalkan bisa bikin obat, misalkan bisa bikin sketsa, itu kan keren ya. Anak MIPA, anak IPS juga bisa bikin komunitas, bisa menjadi pelopor untuk melakukan dialog antar siswa. Anak IPS kan interaksi sosial ya, silahkan kalian berkarya lah. Kemudian berkarya selagi muda, gali sebanyak ilmu, jangan patah semangat ya untuk masa depan yang cerah. Nah, ini contoh remaja produktif. Yang satu jualan narkoba ya, yang satu memang betul-betul jualan. Bapak ingin sampaikan, hati-hati, kalian yang punya fasilitas sempurna, motor punya, gadget punya, untuk beli kuota punya, jajannya punya, itu karena terlalu sempurna mungkin ya, tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Bisa jadi di masa depannya itu kalah sama mereka yang gak punya fasilitas. Karena bisa jadi, bahkan pengalaman ya, banyak kasus yang gak punya fasilitas itu semangat hidupnya sangat tinggi, nak, bisa lebih sukses, gitu kan. Banyaklah kisah-kisah, silahkan kalian pelajari film-filmnya, jangan hanya drakor saja ya, drama Korea ya, dari drakor ya. Kemudian ini adalah nasihat-nasihat untuk kita semua, silahkan. Di sini yang pertama, ini akun IG Bapak ya, Iqbal Dik Muhammad, silahkan kalian follow, Bapak akan nanti fallback. Orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan mereka dibentuk melalui kesulitan dan tantangan dan air mata. Kemudian di sini ada nasihat juga, jangan minta diringankan beban, tapi mintalah untuk dikuatkan punggung, karena hidup tak pernah semakin mudah, tapi kitanya yang harus semakin kuat. Oke. Ya Allah, sing diringankan, iya baguslah minta diringankan, tapi sing dikuatkan ya Allah, sakumaha sia oke Allah masihan jalan. Selanjutnya ini nih tugas kelompok teman-teman kita berjibaku, tugas fisika dikerjakan ku beliau, tugas kimia ku beliau deui, tugas bahasa Inggris ku beliau deui, ari urang kalah ngagoler. Memang ketika ngagoler bahan kita enak ya, tidur, tapi kita nggak punya kemampuan apapun, sedangkan teman kita yang berjibaku memang kelihatannya dikerjakan segala kewanjeuna, tapi di masa depan dia jadi orang yang serba tahu ya. Hati-hati kalian, jangan bersenang-senang dahulu, sakit kemudian. Nasihat yang selanjutnya yaitu, ubahlah dirimu maka kamu akan merubah sejarah. Artinya minimal dengan merubah diri kita bisa merubah sejarah kita sendiri, gitu ya. Kemudian bisa merubah lingkungan, bisa merubah negara, bisa merubah kondisi dengan agama, gitu kan. Dirubah dengan agama. Jangan sampai kalian punya cita-cita tinggi, ingin menegakkan demokrasi, menegakkan syariat Islam, tapi dirinya nggak berubah, gitu kan. Belum ada uji coba ya untuk diri sendiri, untuk keluarga, gitulah, step by step ya. Kemudian selanjutnya, orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, sama kayak tadi ya. Ini
Tadi ilustrasi gambar itu adalah ucapan Pak Dahlan Iskan. Mengenai biografi Pak Dahlan silahkan kalian pelajari saja ya. Kemudian kata Albert Einstein, inilah ahli fisika ya. Hidup itu seperti naik sepeda, agar tetap seimbang kau harus tetap bergerak. Artinya silahkan kalian berusaha sebaik mungkin gitu ya. Wah saya nggak punya gadget nih, sok ikhtiar gitu ya, pinjam ke temen gitu kan, atau misalkan nyewa ke warnet. Saya butuh referensi nih, pergi ke perpustakaan daerah, atau misalkan ke perpustakaan Salaman ITB, ke perpustakaan UIN, atau di mana perpustakaan di Soreang, banyak lah gitu ya. eh, Sejauh ikhtiar kita, sebesar-besar ikhtiar kita ya untuk sukses, maka sejauh itulah kesuksesan kita akan kita raih. Nah, yang menentukan masa depan kita itu adalah kita sendiri, nah, bukan orang lain gitu ya. Artinya silahkan kalau kalian punya cita-cita dari dari sekarang silahkan ukir, mumpung kelas 10 gitu ya. Kalian adalah orang-orang pilihan ya, orang-orang pilihan dari sekian banyak yang ingin masuk ke Semandai. Batur mah ditolak, kita yang sudah masuk jangan sampai kita keluar karena sikap kita ya. Udah misalkan akhlak jelek, kemudian tugas sarang ngerjakeun tara lebat ka sakola, subhanallah, kecewa orang tua. Dan kita sebagai anak muda, bapak titip ya nah ya, dalam hal remaja yang berkarakter tadi, titip dalam hal apapun pikirkan lah, kita jangan merasa pintar ya. Baik kuma orang batur mah paduli pokoknya mah orang gena, jangan sampai seperti itu. Jangan merasa pintar tapi pintar merasa. Artinya kita berpikir merasakan, namun sakirana orang didolim siga kitu genah teu tah gitu ya. Kemudian dalam hal melakukan tindakan-tindakan seperti tadi mengedar narkoba, banyak ya, prostitusi online juga ya yang melibatkan anak-anak muda. Bapak sarankan ya, terutama untuk perempuan, kalian itu harus menjaga diri ya, menjaga diri, jangan sampai kelewatan lah dalam mengungkapkan perasaan, atau misalkan sehingga mohon maaf hamil duluan dan sebagainya. Itu kan nanti yang malu pertama diri kita sendiri, kemudian sudah malu diri kita, keluarga saha sih, kita pertanyaan kan gitu ya, keluarga si anu rimahna di mana, di anu, si wilayah eta mah gitu kabeh, tak gitu gitu semuanya, subhanallah. Kemudian sekolahnya di mana tuh, sekolah ke bawah. Itu kalau kita bikin sebuah hal yang memalukan ya. Tapi kalau kita bikin prestasi, sama logika terbaliknya seperti itu. Saha sih eta teh, namina si anu, orang mana, orang dinya ta, orang dieu, orang Manggar, orang Sukapura. Wah hebatnya, juara karate internasional, subhanallah. Kemudian orang tuana saha sih, orang tuana bapak anu, sekolahnya di mana, di Semandai. Subhanallah ya Allah, Semandai jadi terbawa harum. Nah gitu ya. Jadi dalam hal apapun silahkan kalian pikirkan, jangan merasa pintar tapi pintar merasa. Dalam hal apapun, energi muda kalian salurkan kepada hal-hal yang positif ya. Hal-hal yang positif, pikirkan dulu, sekiranya ini akan memalukan kita semua, jangan dilakukan. Karena yang akan malu itu bukan kita sendiri, keluarga, masyarakat, sekolah juga akan malu. Oke, selamat bergabung, semangat. Jangan bosan-bosan, Bapak guru PAI kelas 10 akan sering kirim broadcast ya, tentang bosan-bosan. Ambil aja hikmahnya dan kita akan ketemu karena Bapak mengajar di kelas 10. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.